Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Miss Yuli serta teman-teman semuanya. Ya, langsung saja di sini saya Nida Ulasana dan rekan saya Naga Kunadi akan mempresentasikan atau akan membahas sedikitnya tentang rahasia sukses. Nah, rahasia sukses atau lebih tepatnya rahasia sukses menurut Al-Quran. Nah, sering banget kan kita nih mendengar kata sukses dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut para ahli, sukses itu adalah kemampuan untuk menjalani hidup Anda atau menjalani hidup kita sesuai dengan keinginan Anda. Melakukan apa yang paling dinikmati, lalu dikelilingi oleh orang-orang yang disenangi dan dihormati. Tapi kalau mendengar kata sukses, kalau terpikirkan oleh kita itu sukses itu artinya berhasil dalam segala hal, terutama dalam masalah karir, lalu masalah keuangan. Lalu ada juga sukses dalam Islam, menurut Islam. Di sini kalau sukses menurut Islam yaitu suatu hal yang berhasil diwujudkan khususnya dalam hal kebaikan atau sesuatu yang bernilai baik. Tapi kalau yang kita tahu nih, kalau dalam Islam ini sukses bukan hanya yang berhubungan dengan duniawi aja, tapi berhubungan dengan akhirat. Nah, sebagian orang besar itu berpikir selama ini bahwa sukses dalam Islam ini mencakup hal yang luas, mulai dari sukses pekerjaannya, lalu keuangannya juga, hingga mampu menjadi orang yang bermanfaat dan membantu orang lain. Ada juga sukses dalam hal mengendalikan hawa nafsu diri sendiri dan mampu menjalankan segala perintahnya. Serta ada juga sukses ketika telah melewati berbagai ujian dan mampu menjadi manusia yang lebih tinggi derajatnya. Nah, sejatinya sukses menurut Islam ini ialah kebahagiaan yang kekal, itu kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Lalu kita sebagai manusia tentu punya harapan kan untuk menjadi orang sukses, entah itu dalam urusan dunia atau akhirat. Nah, Islam di sini mempunyai cara agar kita menjadi orang sukses. Ada beberapa cara, sebenarnya ada banyak cara sukses menurut Al-Quran, tapi di sini membahas beberapa aja, ada beberapa cara sukses menurut Al-Quran. Cara ini bukan hanya untuk menjadi sukses di mata manusia, tetapi juga insya Allah sukses di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dimulai dengan ilmu. Nah, sukses menurut Al-Quran di sini pertama yaitu kita menuntut ilmu. Dengan ilmu seorang akan menjadi orang sukses yang mampu memanfaatkannya dengan kebaikan dan hal yang bermanfaat. Nah, jika ingin sukses, maka yang harus dilakukan pertama kali ialah dengan menuntut ilmu. Lalu yang kedua, berubah dari diri sendiri. Agar dapat mencapai kesuksesan, itu harus diawali dengan mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Mengubah yang tadinya mempunyai kebiasaan buruk, diubah menjadi kebiasaan baik. Lalu yang ketiga, berdoa. Usaha yang seperti yang kita tahu, usaha itu tidak akan lengkap tanpa disertai doa. Nah, doa ini merupakan sebuah wujud bahwa kita melibatkan Allah dalam setiap harapan. Dengan menjalankan doa, pembuka rezeki dari segala penjuru, itu akan menjadi salah satu jalan untuk meraih kesuksesan. Lalu yang keempat, sedekah. Sedekah itu tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Sedekah itu akan membuat jalan rezeki menjadi lebih lapang sehingga
segala usaha itu insya Allah mendapat kemudahan dari Allah. Lalu yang kelima, bersyukur. Bersyukur ini poin penting ya. Jadi cara menjadi orang sukses menurut Al-Quran, salah satunya dengan jalan rajin bersyukur. Bersyukur ini akan memberikan perasaan bahwa kita adalah hamba yang beruntung, sehingga menjadi lebih semangat dalam menjalani langkah-langkah kesuksesan, serta terhindar dari putus asa. Keutamaan dari bersyukur ini ialah insya Allah akan mendapat jalan untuk menjadi orang yang diridhoi Allah dalam menggapai sukses. Lalu yang terakhir itu tidak putus asa. Orang yang sukses itu tidak akan menyerah ketika menghadapi tantangan. Justru hal tersebut itu menjadi dorongan untuk menjadi lebih giat lagi dalam berusaha. Nah, orang yang putus asa artinya tidak percaya pada rahmat Allah. Nah, dengan menerapkan beberapa cara-cara sukses menurut Al-Quran ini, insya Allah akan menjadi orang yang sukses serta mendapat kebahagiaan dan ketenangan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Yang selanjutnya untuk lebih jelas akan dijelaskan oleh Koko Kunadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Ibu Yuli Marlina MPDI, dan juga kepada teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan berbicara sedikit tentang rahasia sukses. Sebentar saya akan share screen dulu. Ya, baik teman-teman. Kalau tadi sudah saya share screen, kalau diperhatikan screen saya mungkin tidak ada kata-katanya ya, karena memang untuk meraihkan kesuksesan itu sengaja saya ingin titipkan pesan di situ bahwa harus tidak banyak pembicaraan atau kata-kata di situ. Namun ini saya ingin sebelum kita berbicara tentang rahasia sukses, namanya juga rahasia, maka perlu ada sedikit rahasia di sini. Baik teman-teman, berbicara tentang rahasia sukses perlu kita samakan persepsi kita dulu bahwa yang dimaksud dengan sukses itu apa sih gitu. Ya sebagaimana tadi sudah dijelaskan sedikit oleh rekan saya Nidaul Hasanah, mungkin hari ini banyak orang melihat bahwa sukses itu selalu identik dengan tercapainya keinginan atau lebih banyak kepada material-material yang ingin diraih gitu. Maka kalau itu menjadi salah satu ukuran sukses, maka teman-teman semua bahwa itu adalah telah salah gitu. Bahkan seorang semacam ada sebuah pepatah bahwa sesuatu yang berharga itu selalu bukan materi gitu. Maka dalam kesempatan ini kita coba berbicara tentang rahasia sukses yang berbasis Islam gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak ada, untuk berbicara tentang ini kita nggak pernah briefing nih dengan Nidaul Hasanah bahwa kita akan berbicara rahasia sukses menurut Islam gitu. Tapi karena kita dalam jurusannya PAI, kita menjadikan Islam sebagai dasar untuk meraih kesuksesan itu. Maka langsung saja sebenarnya ketika kita berbicara tentang rahasia sukses, maka rahasianya itu untuk umat Islam itu adalah di dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Dan itu sudah Allah ajarkan sejak awal-awal Al-Quran ini kita buka gitu, bahwa di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat kedua sampai ayat kelima itu sebenarnya berbicara tentang kesuksesan. Maka di akhir ayat kelima itu dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang sukses. Maka bagaimana kita caranya untuk meraih kesuksesan yang
hari ini kita coba sedikit kita bongkar rahasia suksesnya. Bahwa untuk meraih kesuksesan menurut Islam, maka di situ Allah ajarkan kepada kita agar kita itu beriman kepada yang gaib, gitu ya. Ya, salah satu langkah-langkah untuk menuju sukses itu adalah kita beriman kepada yang gaib. Apa sih yang gaib itu? Seringkali kesalahan kita ketika berbicara tentang atau istilahnya ketika kita ngaji, ketika kita berbicara tentang iman kepada yang gaib, itu langsung kita ngomonginnya Allah, malaikat. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi satu kontradiktif. Padahal kalau kita mau sedikit berpikir sedikit bahwa yang namanya planning, rencana, target, sesuatu yang ingin kita capai, cita-cita, mimpi, itu semua gaib. Maka kita yang gaib-gaib itu menjadi satu program sebenarnya. Yang kata salah satu pendeta di Amerika Serikat mengatakan bahwa sesuatu yang bisa kita bayangkan sesungguhnya adalah nyata, gitu. Jadi apa yang bisa kita bayangkan oleh akal kita, maka sesungguhnya itu bisa kita rubah menjadi sebuah kenyataan. Maka Allah sudah ajarkan kepada kita bahwa untuk meraih kesuksesan, pertama kita harus beriman dulu kepada yang gaib, yaitu kita harus punya planning, kita harus punya strategi. Itu kan semua ranahnya ranah-ranah rahasia yang nggak boleh kita expose begitu saja, gitu. Nah, kemudian tentunya akan banyak waktu kalau untuk mendetailkan, ya kita langsung, maka di situ ada di dalam PPT itu saya gambarkan bahwa ketika kita lihat PPT bahwa yang namanya kalau kita browsing di internet, maka ketika kita klik rahasia sukses, maka yang akan muncul itu gambar-gambarnya itu gambar-gambar kunci, gambar-gambar arah yang menanjak ke kanan, dan semua itu selalu identik dengan pergerakan, selalu identik dengan aktivitas. Maka planning-planning yang sudah ada di dalam benak kita itu harus kita gerakan. Kita gerakan dalam rangka kita konkretkan planning-planning itu. Sehingga setelah beriman kepada yang gaib, Allah katakan alladzina yuqimunas shalah. Yaitu kemudian Allah ajarkan kita untuk menegakkan sholat. Bagaimana sih filosofi menegakkan sholat? Bukan hanya sebatas kita ritual tunggang-tungging di masjid, gitu. Lebih ke dalam lagi, menegakkan sholat itu kalau kita ambil filosofinya, selalu ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat di masjid, itu selalu ketika hendak melakukan sholat, maka Rasulullah akan menyuruh Bilal untuk merapikan barisan dulu. Setelah merapikan barisan, maka Rasulullah baru memerintahkan Bilal itu untuk iqomah. Jadi terbalik dengan apa yang terjadi di masyarakat kita hari ini. Iqomat dulu, bahkan sudah iqomat jamaah sholatnya, bahkan belum merapikan shaf. Kalau zaman Rasulullah, itu shaf dirapikan dulu, baru iqomat. Setelah iqomat, masih juga Rasulullah mengatakan shawf sufufakum. Padahal udah rapi, masih dikatakan shawf sufufakum. Artinya apa? Bahwa untuk meraih kesuksesan, kita nggak bisa sendiri. Kita harus mampu menggalang orang, memobilisasi masyarakat orang, gitu. Kita harus mengajak orang-orang. Makanya di dalam salah satu buku yang saya baca, di dalam buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa, itu salah satu kunci keajaiban rezeki adalah ketika kita mampu mengumpulkan orang, mengajak orang untuk satu pemikiran dengan kita, untuk satu persepsi dengan kita, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mensukseskan atau mengkonkretkan pikiran-pikiran kita, untuk mengkonkretkan planning kita, program dan segala macam yang sifatnya gaib tadi, gitu. Setelah melakukan sholat, artinya kita melakukan menggalang kekuatan dengan orang-orang sekitar kita. Maka yang ketiga itu adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya apa? Ketika berbicara kalau kita udah ada planning, kita sudah bergerak dan banyak orang-orang yang bisa berkecimpung untuk setuju dengan program-program yang akan kita jalankan, barulah kita berbicara tentang finansial. Nah, ini jadi finansial, kadang-kadang ada orang ingin usaha terus terbentur dengan selalu masalah modal misalnya. Dan ternyata kalau kita baca Quran, ternyata modal itu di dalam Quran itu urutan nomor 3. Berarti dia bukan yang utama, gitu. Bukan yang pertama, gitu. Nah, itulah
Kemudian setelah kita memiliki 3 komponen tadi, bahwa kita punya planning, kita punya tim, dan kemudian kita punya finansial untuk pembiayaan, maka selanjutnya kita nggak hanya cukup untuk begitu, cukup berdasarkan 3 komponen yang kita miliki saja. Kemudian ayat keempatnya itu adalah Allah menyuruh kita untuk melakukan studi banding. Kita harus punya studi banding. Kita di ayat itu dikatakan walladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan kalian beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kalian, kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya kitab itu bisa kita artikan sebagai konsep. Ya, jadi konsep kita bisa untuk belajar ketika kita memiliki satu program yang mungkin akan kita konkretkan itu mirip dengan program-program yang pernah dijalankan. Kemudian mungkin dulu program itu hancur atau program itu gagal, maka kita perlu melakukan studi banding. Misalnya konsep apa sih yang membuat orang-orang dulu gagal, apa yang membuat orang-orang terdahulu hancur gitu. Nah, itu bisa kita pelajari, kemudian kita melakukan studi banding dengan konsep-konsep yang kita miliki. Maka kalau itu udah dijalankan, maka itulah Allah memberikan pujian kepada kita bahwa mereka itulah orang yang telah berhasil meraih petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang sukses, ya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mungkin itu hal yang dalam waktu yang singkat ini yang coba kita gali untuk pembahasan kita hari ini tentang rahasia sukses. Mungkin setelah ini kita akan coba berdiskusi atau mengkritisi apa yang saya presentasikan. Mudah-mudahan apa yang hari ini saya presentasikan bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak itu sih, nggak gambar-gambarnya? Gambarnya nggak gerak. Iya, gambarnya nggak gerak sih. Kok coba gambarnya gerakin tuh. Oh, Iya. gitu. Tadi nggak gerak. Iya, Miss. Coba. Ini. Kan kalau ada gambarnya kan lebih itu. Tuh, kan? Terus lagi kok. Colorful. Lagi. Kemudian. Nah, kan gambarnya jadi sambil tadi dengerin Koko tuh teman-teman sambil bermelanglang buana pikirannya kalau lihat ini gitu. Ya, oke, bagus gambarnya kok. Hanya gambar-gambar kan? Tadi Koko bilang hanya gambar-gambar saja. Mohon maaf, Miss, tadi mau masukin ke Google Classroom udah nggak ada, Miss. Itunya, Miss. Apanya? Di Google Classroom. Google Classroom-nya nggak ada? Iya. Yang benar kok. Subhanallah bihamdi. Sebentar. Ah, yang benar kok. Masa Google Classroom saya diapain? Oh, masih Koko masih ada. Public speaking, ya kan? Public speaking, PAI, kelas. Oh, kok emang nggak ada ya public speaking ya? Selasa ada kok. Coba saya lihat ya. Oh, ini public speaking Selasa 18 ya? 18.45 ya? Betul nggak? Bentar lagi loading sini, Miss. 18.45 betul nggak? 18.45. Iya kan? Ininya kodenya. Ada yang itu nggak? Ada yang apa namanya? Ada yang pernah itu nggak? Nih, public speaking ada kok. Iya, kayaknya nggak ada. Tapi ini saya masih ada ininya. Kelas C, semester 6. Coba ya, saya share ya. Oke, please. Saya juga nggak ada, Miss. Masa ya? Wah, karena nggak pernah dipakai kali ya? Iya, nih maaf nih, Miss. Nih, dulu. Coba. Ini
Bu Nur Irsyadiah, Bu Eni waktu itu, Ustadz Yuyu, Bu Nadia, Bu Farhana. Itu tadi kelasnya. Ini bawa Bu Farhana, Miss. Oh, Farhana Rashidi. Public speaking. Padahal di sini ada loh. Di saya ada. Di kita saya kalau mungkin saya lupa masuk juga kali, Miss. Sama seperti Panaga. Iya ya. Oke. Apa jangan nggak pernah di itu nggak pernah ada yang upload gitu. Jadinya lupa. Dulu ya. Saya biasanya kan di refresh. Maklum. Jangan hilang gitu ya. Oke, mungkin ada yang itu dulu, silahkan. Mungkin saya mau menanggapi dari penyampaian Panaga dan Saudari Nida Ulasana. Kalau mengacu, tadi kan mengacunya terhadap jurusan ya, agama Islam gitu ya, sehingga terkait rahasia sukses ini linear dengan hal tersebut gitu. Tapi kalau menurut saya gitu mungkin agak beda gitu, karena kan ini kalau lihat di RPS yang ada, kemudian di judul-judul yang sebelumnya terkait pembicaraan gitu, mungkin pemahaman saya rahasia sukses ini rahasia sukses terkait sukses dalam berbicara gitu, mungkin seperti itu. Nah, kalau di dalam RPS itu sepertinya terkait juga dengan sukses berbicara, gimana persiapannya jangka pendek, jangka panjang, kemudian menghindari dari hal-hal yang nanti akan terjadi di saat kita performance gitu. Sehingga nantinya harapannya apa yang kita sampaikan di depan umum bisa terlaksana dengan baik dan terencana dengan baik, dan juga hasilnya dapat memberikan efek yang bagus ketika kita performance gitu. Mungkin ke situ kalau untuk rahasia sukses yang saya pahami terkait kita mengkomunikasikan di depan umum gitu. Kalau tadi kan terkait dengan pendidikan agama Islam kita ya, baik dikaitkan dengan surah Al-Baqarah maupun yang tadi beberapa yang disampaikan oleh Saudari Nida Ulasana. Tapi menarik ya. Jadi kita tahu gitu. Jadi tahu, apalagi ini ternyata dekat, surahnya dekat, bagian halaman depan, tapi terkadang kita lalai gitu. Bahkan ini bisa menjadi ilmu baru khususnya buat saya. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan terkait sukses, kalau yang pernah saya pahami itu, kalau sukses itu kan pasti berpola ya. Berpola gitu. Kayak kita ada orang yang polanya panjang, ada orang polanya suka dikit-dikit ngegas gitu. Ada orang berpolanya pokoknya macam-macam gitu. Nah, kalau yang saya pahami, orang yang memiliki tanda kesuksesan itu biasanya udah berpola gitu. Berpola, baik berpola dari segi keseharian yang nanti hasilnya dalam, maksudnya sehari-hari udah kelihatan pola-polanya gitu. Mungkin setelah bangun tidur dia bisa merapikan kamarnya atau apa gitu. Bahkan di dalam penelitian yang pernah saya baca itu hampir 70 atau 80% itu orang yang rajin merapikan tempat tidurnya sebelum bekerja atau melakukan kegiatan yang lain itu mendominasi lebih mudah dalam mencapai kesuksesannya. Karena apa? Karena yang dekat aja dia udah melaksanakan dengan baik, apalagi yang jauh-jauhnya gitu. Logikanya seperti itu. Nah, adapun nanti ke depannya, pertama saya terkait pola gitu. Kalau orang sukses itu biasanya udah berpola dalam keseharian, yang nanti per minggu, per bulan itu sudah jelas schedule-nya, kegiatannya. Nah, adapun untuk selebihnya itu namanya keberuntungan gitu. Tapi yang namanya keberuntungan juga yang saya pahami itu bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Orang beruntung kan itu tergantung bagaimana kita siap gitu. Contohlah ibu saya gitu. Beliau mendapatkan keberuntungan dan kesiapan ketika ada orang menawarkan untuk memberangkatkan umroh gitu ya. Contoh seperti Panaga diberangkatkan umroh. Tapi kalau kita nggak ngambil karena kalau kita nggak siap gitu, saya nggak siap nih, ilmu saya nggak ada, berarti itu nggak jadi beruntung gitu. Makanya yang namanya beruntung itu bertemunya kesempatan, yang mana tadi kesempatan bisa berangkat umroh, dan juga kita harus mempersiapkan diri gitu. Sebelum adanya itu kita sudah mempersiapkan. Makanya nanti bertemu yang namanya beruntung. Mungkin itu sisanya keberuntungan kalau sukses.
tapi tetap berpola. Terus bisa juga tadi kita tentu ya dasarnya tadi yang mudah disampaikan oleh pemakalah. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin bisa disanggah dari teman-teman yang lain. Makasih. Baik, terima kasih. Yang lain, ayo. Berpola sama dengan planning ya. Sama dengan planning sebetulnya. In other words is plan ya. Jadi punya rencana gitu kan. Hampir sama dengan Kokoh tadi katakan planning. Jadi yang gaib dulu lah. Makanya bercita-citalah setinggi langit. Kalau perlu 7 lapis langit gitu kan. Kalau kita itu cita-cita kita itu 7 lapis langit. Seandainya nih adanya, datangnya atau kita tibanya hanya di langit kelima gitu. Berarti kan sudah mencapai. Nah, seperti itu. Jadi ada planning, kita tuh planningnya setelah ini tuh mau kemana. Kemudian bagaimana kalau tidak lolos? Oh, harus ke sini kalau tidak lolos. Kemudian apa yang harus saya coba setelah itu? Kalau tidak terjadi apa yang saya inginkan, saya harus coba ini. Harus coba ini. Artinya kan kita punya planning dan berpola. Itu yang saya tangkap baik itu Salman maupun Kokoh tadi ya. Kalau Kokoh tadi kesuksesan yang dikaitkan dengan agama kita, yaitu agama Islam memang itu sudah sangat-sangat jelas. Tapi betul Salman katakan tadi, ketika public speaking, yang Salman pikirkan adalah bagaimana cara kita sukses untuk mempengaruhi orang lain. Karena sukses itu adalah adanya perubahan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya tidak paham menjadi paham. Dari yang tadinya sama sekali tidak mengerti apa yang namanya bisnis menjadi tahu bisnis. Itu adalah perubahan. Baik itu perubahan sikap, perubahan perilaku, ya. Nah, itu sukses sebagai narasumber Kokoh sebetulnya sudah sukses itu tadi mempengaruhi audiens. Nah, prakteknya itu Kokoh tadi udah sukses. Mempengaruhi audiens, membawa audiens, mengarahkan bagaimana sukses dalam Islam. Ya, jadi sudah praktek tuh Kokoh tuh tadi sudah praktek. Sebagai narasumber public speaking, ya, sudah praktek. Nah, jika di dalam public speaking bisa dikatakan sukses jika audiens tersebut sangat memahami, sangat ingin melakukan apa yang narasumber katakan. Tadi ketika Kokoh saya tanya, audiens di sini, saya tanya, ketika tadi Kokoh menerangkan tentang sukses dalam Islam, saya tanya secara jujur ya, apa yang ingin kalian lakukan? Setelah mendengar penyampaian Kokoh bagaimana sukses dalam Islam, atau mendengar tadi Nida berbicara, ada sedekah gitu kan. Nah, itu apa yang ingin teman-teman di sini lakukan? Tadi Salman sudah terus terang. Jadi saya tahu loh gitu. Ternyata di ayat yang sering kita baca di surat pertama justru di depan mata saya baru tahu. Artinya Kokoh sudah sukses untuk mengantarkan ini loh sukses dalam Islam. Perubahan dari tadinya kita tidak tahu menjadi. Nah, teman-teman gimana tadi? Apakah pemikiran dengan Salman? Ayo, siapa yang mau berkomentar? Bagaimana tadi cara penyampaian Kokoh dengan Nida? Apakah teman-teman tahu-tahu, oh ternyata saya berpikiran selama ini tuh saya jauh gitu dari hal-hal tersebut. Ternyata itu adalah rahasia sukses ya. Apakah ada yang berpikiran seperti itu? Siska di tempat kerja ya sih. Fit, adik, ayo bangun. Silakan bisa diaktifkan videonya teman-teman yang bisa. Ayo.
Atau si Ray mau ngomong? Sangat jelas, Miss. Sangat jelas. Oke, ayo silahkan pendapatnya bagaimana? Ya, dari pemaparannya Nida dan Koko itu ternyata banyak rahasia sukses dari cara kita beribadah juga. Itu menambah apa ya namanya? Menambah ilmu lah buat kita, Miss, gitu. Ilmu baru. Iya. Artinya, Koko udah sukses dong menyampaikan public speaking tentang bagaimana sukses penyampaian seorang public speaker kepada audiens. Sudah dianggap sukses? Man? Ya, Miss. Sudah dianggap sukses? Saya sudah. Sudah. Baik tadi teman-teman keduanya penyampaiannya Udah, Miss. jelas. Jadi enak didengar, Miss, gurih. Daging banyak. Jadi ada ilmu baru ya. Jadi ada ilmu baru ketika walaupun di luar dari konteks pembahasan kita, yaitu sukses bagaimana cara penyampaian seorang public speaker, tapi ternyata Koko sudah actionnya duluan, one step ahead, ya, one step ahead. Koko langsung actionnya saja, gitu. Ternyata dari penyampaian Koko itu sudah banyak merubah pola pikir teman-teman di sini. Itu kok ya, thank you very much nih. Koko berarti sudah sukses menjadi seorang public speaker. Terima kasih, Miss. Sama Nida ya. Agung kayak, saya lihat Agung tuh kayak di pesawat loh. Agung tuh kayak di pesawat. Jadi penasaran. Pesawat pribadi. Oh, pesawat pribadi. Agung apa kabar, Gung? Audio, Gung. Gung kirim satu, Gung ya. Ya. Maksud Salman itu kirim satu, Kirim satu tuh tempat duduknya. Tempat duduknya. Ntar tunggu jadi sultan. Emang sekarang belum sultan ya? Sultan itu belum tentu jadi sultan. Sultan itu belum tentu jadi sultan. Gimana itu, Miss? Ada yang pura-pura, Miss, pura-pura kaya. Enggak. Seorang sultan, dia kaya raya gitu kan. Dia kaya raya. Nah, orang berpikiran dia kaya. Ternyata apa yang dia makan, apa yang dia pikirkan itu di luar dari orang biasa. Memang kalau sultan seperti itu kan. Makan semua harus teratur. Coba kalau kita, apakah lebih dari sultan? Saya tanya, kita makan gorengan pinggir jalan, sehat. Justru tambah sehat. Ya enggak? Meski minyaknya enggak tahu itu minyak. Seperti apa? Hitamnya. Tapi alhamdulillah, Allah berikan semua itu tidak semena-mena kita. Ya, sesekali ya. Kayak saya itu makan gorengan gitu. Dan alhamdulillah. Coba sultan. Apa pernah sultan makan gorengan di pinggir jalan? Yang pernah enak. Raffi Ahmad, Miss. Raffi Ahmad itu mah di TV doang buat vlog. Itu udah diatur. Jangan salah. Minyaknya harus ini gitu. Kalau kita kan nggak tahu minyaknya kan. Minyaknya walaupun di situ ada bimoli gitu kan, bimoli gitu. Entah itu bimolinya bimoli kapan kita nggak ngerti. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Kita bisa makan apa saja. Ya kan? Kita bebas walaupun kalau seusia saya memang harus dibatasi. Harus dibatasi seperti santan dan lain sebagainya, itu harus sudah membatasi diri, bukan dibatasi. Seperti kambing, saya makan kambing fine. Karena saya tidak terlalu suka kambing. Makan sesekali boleh. Fine saja. Tapi kalau sultan itu makannya betul-betul. Kalau kalian lihat ya sultan makan subhanallah ya. Coba deh. Kalian lihat vlog-vlog yang sultan-sultan Dubai gitu kan. Semuanya itu betul-betul indah dilihat.
ya. Tapi apakah rasanya seenak karedok gitu, seenak ketoprak? Oke, jadi sultan belum tentu sultan. Dia akan berpikir terus, apakah kesehatannya? Dia akan berpikir terus bagaimana kekayaannya. Dia akan berpikir terus bagaimana pekerjaannya. Kalau di sini semua kita sultan. Ya. Dengan rasa syukur, itu kita sudah jadi sultan. Iya enggak? Iya enggak kok? Iya, Miss. Emang artinya sultan apa, Miss? Nah, kenapa? Arti dari sultan itu apa? Definisi dari sultan? Orang kenapa sih viral sultan itu apa? Sultan itu adalah pimpinan negara kan? Artinya orang yang kaya raya, orang yang mempunyai segalanya, gitu Pak. Ya kan? Sultan itu boleh nikah berapa kali, ya nggak? Kalau di Indonesia sultan itu hanya Sultan Hamengkubuwono saja yang cuma punya istri satu nih, yang Hamengkubuwono. Keberapa sih yang sekarang? Yang sekarang Hamengkubuwono ke berapa sih? 10. Bang 10 ya? 10. 10 ya? Nah itu cuma punya istri satu. Sisanya Hamengkubuwono yang lain kan istrinya 2, gitu kan? Brunei Darussalam, istrinya berapa? Ya enggak? Raja Saudi, pangerannya 100. Subhanallah, ya. Jadi betul-betul sultan itu adalah yang memang diberikan kelebihan oleh Allah, rezeki, kekayaan, ya enggak? Kekayaan, kemudian tahta, wanita, tuh sultan. Tapi viralnya sekarang, sultan itu adalah orang kaya. Sultan Andarai, gitu kan? Sultan apa lagi? Sultan Jakarta Selatan itu apa ya? Bintaro. Sultan Bintaro, kan? Nah, sultan apa lagi? Jadi sekarang itu pada viral sultan-sultan gitu. Jadi yang kaki 5 dibawa semua ke rumah, kita juga bisa sebetulnya. Ya enggak? Kenapa baru-baru sekarang viral? Karena kita ketika COVID-19 kita tidak ada kegiatan, kita hanya melihat mereka yang seperti membantu pedagang-pedagang kaki 5 dibawa ke rumah gitu kan. Padahal kita sering loh. Ada tetangga hajatan, tukang bakso ditaruh di rumah. Ya enggak? Itu sultan loh. Dulu loh. Tapi sekarang kenapa jadi viral begitu ya? Tukang bakso, pecel lele gitu. Itu jadi viral. Ini adalah produk media bagaimana membuat satu kejadian menjadi momen atau viral, ya, menjadi fenomena. Ini adalah produk media. Nah, kita mau jadi sukses, kita mau sukses itu bisa nggak sih kalau kita kan Islam ya, banyak Islam yang mengatakan bukan Islam mengatakan, banyak ahli-ahli agama yang mengatakan bahwasanya kalau perempuan itu tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh. Jangankan wajah, suara saja sebetulnya tidak boleh gitu kan. Nah, tapi sekarang banyak muncul perempuan-perempuan yang pakai jilbab kemudian joget-joget, kemudian ada yang merokok dan lain sebagainya. Itu salah satu produk media saat ini. Yang mudah-mudahan di sini teman-teman di sini bisa memilih dan memilah mana yang memang kita bisa ikuti, mana yang tidak. Itu aja. Karena kan sudah dewasa semua kan. Oke, jadi produk media sebut. Nah, apa kaitannya dengan public speaking? Kita boleh tidak memakai media untuk public speaking? Boleh. Silahkan. Teman-teman mau berdakwah, ya, pakai media silahkan, sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana kalau perempuan? Ya kalau perempuan ya setidaknya ya tahu batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu saja.
Tapi boleh tidak pakai media dan itu disebar. Ya silakan, saya tidak bisa menjudge itu tidak boleh atau itu boleh. Tergantung dengan keyakinan dan pendapat teman-teman yang cewek-cewek di sini. Silakan. Kalau memang hanya suara saja, monggo, ya. Tapi kalau sekarang harus ada video kelihatan, kalau memang teman-teman berpikir itu wajar-wajar saja dan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik, monggo silakan. Seperti podcast kemarin kan, tentang wawancara kan, boleh wawancara orang terdekat, tapi kalau yang terakhir nanti tugasnya adalah wawancara orang yang tidak dikenal. Tapi kalau yang perempuan jangan laki-laki maksudnya. Tapi kalau laki-laki adanya cuma laki-laki gitu kan. Ternyata nunggu Baswe, Fitri adanya semua cowok gitu kan. Boleh nggak? Silakan. Selama Fitri jaga jarak. Ya Fit ya? Oke Fit? Ada yang laki-laki nih, Koko mah banyak. Pengunjung masjid banyak. Silahkan, yang nggak kenal Koko banyak gitu. Ya, Salman juga banyak nih kayaknya ya. Sudah siap-siap ya. Siska juga banyak. Ayo. Wah, Bang Ilyas lagi di luar. Subhanallah. Hati-hati, Bang. Iya, makasih. Ya, siap. Ya. Gitu ya. Kenapa, Bang? Belum selesai kan? Mau pulang. Jadinya saya jadi ngomong mau pulang. Mau selesai, insya Allah. Dengar ya, Koko penjelasannya sangat padat dan jelas. Oke, gitu ya teman-teman semua. Ada pertanyaan lain? Tadi tidak mendengarkan karena lagi Iya, nggak apa-apa, Pak. Adi, wah, Adi mah kacamatanya kagak dibuka-buka. Di. Oke, ada sanggahan atau ada yang mau menambahkan? 2 menit lagi lah, nggak apa-apa. Terus kita closing. Bertanya, Miss. Siap, kira-kira apa? Mengapa dari kebanyakan orang memandang sukses itu dari sisi duniawi saja, tapi mereka terlihat bahagia? Oke. Kebahagiaan itu bisa dimanipulasi. Saya katakan itu berkali-kali kepada siapapun. Di media sosial adalah tempat di mana orang bebas melakukan apa saja, termasuk berpura-pura bahagia. Ya enggak? Di media sosial pura-pura bahagia banyak. Bukan berarti orang yang tidak pernah upload foto tentang sesuatu di media sosial dia tidak. Justru penelitian, ini ada penelitiannya ya, betul-betul saya katakan, justru 60% sampai 65% orang yang mengumbar kebahagiaan di media sosial, menurut psikologis, menurut psikolog, adalah orang yang kesepian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang ingin diakui. Jadi ingin pengakuan diri. Jadi hati-hati. Sekarang saya sudah sadar, sudah tobat tanya Salman. Jarang upload foto karena saya takut dinilai saya itu tidak bahagia justru. Jadi harap hati-hati yang suka upload foto di media sosial. Contoh, kecuali rame-rame ya Sira ya. Kecuali Sira yang rame-rame boleh saja. Tapi kalau yang sendiri gitu kan, pagi cinta gitu kan, suka ada begitu kan, teman tuh kan. Pagi cinta, apa kabar? Jangan lupa bahagia ya, gitu kan. Suka begitu. Ayo siapa di sini yang masih seperti itu? Nggak ada ya? Oke, tetangga sebelah. Oke ya. Itu artinya. Boleh sanggah sedikit, Is? Boleh. Terkait penggunaan media sosial. Kalau saya sih pasti semua kembali ke masing-masing ya. Iya, betul. Pasti semua individu. Tapi di sisi lain tuh manfaat diantaranya yang pernah saya dengar dari salah satu motivator,
Di situ bisa buat, selama itu bukan pencitraan, tapi kita membuat Ya. citra, kan beda ya. Membuat Beda. citra dengan pencitraan. Karena ketika kita mengupload dengan mungkin dengan hal yang memang sudah biasa kita lakukan terkait dengan bakat atau minat kita, ternyata ketika orang melihat di situ kita malah mendapatkan mungkin job, Pikiran. bisa ditambah, oh ada orang jadi tahu, setelah itu jadi mungkin bisa saling belajar, saling diskusi terkait dengan bidang yang kita senangi gitu. Mungkin kalau saya selama itu bukan pencitraan, tapi membuat citra yang benar dalam diri kita atau kebiasaan kita, itu nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya, pandangan saya gitu. Siap. Berbeda. Tadi pendapat saya itu bukan tentang, jadi berbeda pendapat gini, bukan berbeda pendapat tentang alasan, bukan. Beda konteks, Miss. Kenapa, Subhan? Iya, mungkin penjelasan Miss sama Salman itu tadi beda konteks mungkin. Iya, beda konteks. Beda ruang. Beda konteks. Jadi kalau Salman itu, kalau kita berbeda ketika kita foto tentang prestasi itu berbeda. Tergantung penilaian orang. Ya enggak? Penilaian orang kalau melihat prestasi kita pasti selalu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan itu bebas-bebas saja ya. Nah, namanya netizen. Netizen itu biasanya paling benar. Biasanya paling benar kalau netizen. Apalagi kalau untuk bully. Nah, itu netizen. Yang konteks saya adalah orang-orang yang ingin menunjukkan citra bahwasanya dia itu bahagia gitu. Hidupnya selalu dikelilingi kebahagiaan dengan memamerkan semua kemewahan yang ada, dengan seperti tadi katakan si Raya, kenapa sih kesuksesan selalu diidentikan dengan duniawi? Nah, sebetulnya orang-orang seperti itu rata-rata tidak merasakan bahagia yang sesungguhnya. Nih, dia baru beli Pajero gitu kan. Suaminya sebagai komisaris. Dia baru beli Alphard lah ya. Belum tentu apa yang dia tunjukkan, kebahagiaan yang ditunjukkan adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu konteks. Dan kita sebagai orang Islam, ingat, kebahagiaan itu bukan kebahagiaan duniawi. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang melihat bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah selalu ditunjukkan oleh keduniawian. Dengan rumah yang bagus, dengan kendaraan yang bagus, itu tidak menunjukkan dia itu sukses dan bahagia. Sebetulnya itu. Gitu ya, Siray. Jadi Siray jangan kaget kalau ada teman Siray tahu-tahu dia menunjukkan barang branded gitu kan. Siapa tahu kita positive thinking, dia dapat hadiah gitu kan. Jadi tergantung kitanya, memang kata Salman, tergantung kita menilai. Kalau kita positive thinking, kita akan mendapatkan aura positif. Tapi kalau kita negative thinking dengan julidnya netizen gitu ikutan gitu ya, itu pasti dapat itu tuh, dapat dari mana tuh gitu kan. Kan netizen mah begitu ya sekarang mah ya. Yang kecil aja itu udah jadi bumerang gitu kan. Nah, itu kalau ngerti pasti kena undang-undang ITE. Tapi mohon nanti kalau sebijak mungkin kita pakai media sosial kita. Kalau upload rame-rame sih nggak apa-apa. Upload, contoh Salman dapat piagam penghargaan guru teladan. Senang banget kalau itu mah ya. Tidak, istilahnya itu sebagai penghargaan diri sendiri, kemudian sebagai motivasi juga untuk orang lain. Itu. Jadi kita tetap tergantung kepada pikiran kita. Ya, terima kasih, Miss. Ya belum tentu kita lihat, dia seneng banget sih nongkrongnya di kafe mulu. Coba lihat di rekeningnya ada berapa gitu kan. Kalau kita bisa lihat mah ya, siapa tahu di kafe nongkrongnya besok seminggu nggak makan gitu kan. Aduh. Itu menutupi kesedihan, Miss. Nah, tuh Adi tuh ditolak mulu. Lagian sih di kelamaan sih. Kayaknya di jangan lama-lama di.
Anak orang Apa? lama-lama ini kasihan kan? Orang-orang yang begitu biasanya dia menutupi kesedihan, Miss. Iya, termasuk Adi, tahu. Ya, salah deh saya ngomong deh. Harusnya diem aja nih. Oke, kalau gitu Koko atau Nida yang mau nutup, silahkan. Mangga, udah mau maghrib nih. Ayo. Ya, Miss. Ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena public speaking hanya 2 SKS ya. Udah gitu mau maghrib juga. Kalian juga mungkin baru pulang dan lain sebagainya nih. Apalagi Agung tuh. Agung masih asik dengan gamesnya ya. Agung. Kerja, Miss, kerja. Ya, asik. Oke. Guys, gini. Untuk tolong dipersiapkan untuk UAS-nya. Silakan dipersiapkan ya. Dari sekarang aja nggak apa-apa biar nanti tugasnya itu nggak numpuk kalau saya tuh. Ya, sekarang aja nggak apa-apa bikin video tapi diuploadnya nanti nggak masalah gitu loh. Ya, itu aja ya, saya hanya mengingatkan biar tugas-tugas teman-teman di sini nggak numpuk. Ini giliran nanti di akhir-akhir, tahu-tahu, wah, ini tugasnya belum, ini nih, gitu kan, tugas ini belum nih, tugas ini belum, tugasnya mana banyak bererot lah pokoknya ya, kalau udah semester tinggi mah ya. Jadi semua serba tugas kalau sekarang. Oke, dan saya juga dengan berat hati harus menugaskan, memang itu syaratnya. Karena S1 itu keterampilan. Jadi kalau teman-teman sudah lulus untuk public speaking atau ngobrol lah dengan paling tidak dengan orang yang tidak dikenal, lancar, berarti public speaking-nya lulus. Oke. Baik lah ya. Sangat baik. Sekarang itu sangat baik, cukup gitu kan. Istilahnya kamblot lah gitu ya. Kayak masa PA sendiri ngasihnya C kan nggak mungkin kan, nggak tega lah. Oke, terima kasih banyak. Selamat istirahat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meetingnya sama-sama. Makasih, Miss.